Hai teman-teman para pejuang UTBK 2020, apa kabarnya? Saya harap semua dalam kondisi sehat ya. Kali ini konten saya tentang soal TKD SIMAK UI 2019. Oke teman-teman yang ingin masuk SIMAK UI ya, boleh kita belajar bersama. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, nanti dia like, nanti di YouTube dia kamu subscribe ya, dan share. Langsung saja biar cepat ya. Soal pertama, jika 2 log 5 pangkat 2 tambah 4 tambah 6 tambah titik tambah 2x sama dengan minus 28 dikali 2 log 2/50. Ya, baik. Step pertama yang mau kita lakukan adalah ini kita sederhanakan dulu 2/50 nya ya. Nih. Berarti sama-sama bagi 2 itu 1/25. Oke. Kemudian ingat sifat log ya. Sifat logaritma juga penting supaya bisa nanti dengan cepat kita menyelesaikan soalnya. Ini harus teman-teman ingat ya, A log B pangkat C itu sama dengan C dikali A log B. Ini ya, harus hafal. Nah, berarti kita langsung masukkan sifatnya ke dalam soal. Berarti bentuk soalnya bisa kita ubah menjadi ini, bentuk soalnya ini kita rombak menjadi 2 ditambah 4 ditambah titik-titik aja langsung saya buat ya, tambah 2x kali ya, ini saya buat kurung, kali 2 log 5 sesuai dengan sifat ya, sama dengan oke. Kemudian bisa kita cek 1/25 ya, itu 5 pangkat minus 2, berarti langsung kita tulis saja minus 28 dikali 2 log 5 pangkat minus 2, ini 5 ya. Oke, baik, ingat lagi sifat pangkat ya dalam numerus di logaritma itu tinggal kalikan aja dengan minus 28 nya. Maka saya tulis ulang lagi, 2 tambah 4 ditambah bla 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 tambah 2x kali 2 log 5 sama dengan 56. Kenapa 56? Minus 28 dikali minus 2, jadi minus 2 nya pindah aja ya, dikalikan ke minus 28 kali 2 log 5. Oke, saya rasa 2 log 5 nya langsung kita coret aja ya, karena nilainya sudah sama. Nah, coba kita cek 2 tambah 4 tambah 6 sampai seterusnya sampai tambah 2x itu SN aritmatika, deret aritmatika ya. Maka n-nya di situ sebanyak x ya. Oke, maka dari sini n/2 berarti x/2 dikali suku awalnya 2, suku akhirnya 2x. Ingat ya rumus aritmatika, bahwasanya SN itu n/2 kali A tambah UN. UN menyatakan suku akhir, A suku awal ya. SN menyatakan jumlah atau deretnya. Ini sama dengan ya, sama dengan 56. Ini berarti tinggal x, 2 tambah 2x bagi 2 itu x tambah 1 ya. Ini kebesaran x tambah 1, ini saya pindah aja 56 nya. Kurang 56 sama dengan 0. Kenapa dibuat begitu? Karena kalau kita lihat bentuknya itu nanti kebersamaan kuadrat ya. Berarti x kuadrat tambah x kurang 56 sama dengan 0. Maka kita faktorin x tambah 8 x kurang 7 sama dengan 0 ya. Saya rasa x negatif itu tidak memenuhi ya. X tambah 8 tidak memenuhi. Kenapa? X nya nanti minus 8. Berarti yang memenuhi itu x sama dengan 7. Ini dia. Baik, soal berikutnya ini tentang barisan aritmatika. Ada 3 suku ya. Ini kita misalkan A kuadrat kurang BC itu U1 ya. Kemudian B kuadrat kurang AC itu U2. Kemudian ini yang terakhir U3. Kemudian satu lagi diketahui persamaan A tambah B tambah C itu 12 ya. Nah, itu aja yang kita olah. Lalu ingat sifat kalau dia banyak sukunya ganjil dikasih tahu pada barisan aritmatika. Ini kan ganjil ada 3 suku dikasih tahu. Ini U1, U2, U3. Itu nanti sifatnya 2 kali ini ya, 2 kali suku tengah sama dengan suku awal tambah suku akhir. Jadi berlaku untuk semua barisan aritmatika yang memiliki banyak suku ganjil ya. Oke, berarti ini aja kita olah dengan persamaan A tambah B tambah C sama 12. Tentu nanti A tambah C nya pasti dapat ya. Nah, atau dari sini kita rombak dulu A tambah B tambah C ya. Karena kita ingin mencari A tambah C nya, maka ini kita buat aja bukan B, 12 kurang B ya. 12 kurang B, itu yang mau kita cari. Ini. Oke, mari kita olah dia. 2U2 sama dengan U1 tambah U3. Nah, berarti 2U2 langsung kita kalikan ke suku 2 nya aja ya. Suku 2 nya kan B kuadrat kurang AC. Maka 2B kuadrat kurang 2AC
ini C ya, sama dengan U1 tambah U3 nih A kuadrat ditambah C kuadrat kurang BC kurang AB, ya kan? Nah, oke, kemudian kita coba perhatikan di sini ada A kuadrat tambah C kuadrat. Nah, kan kebetulan tadi yang mau kita cari itu A tambah C, gitu ya. Nah, kemudian ada kurang 2AC. Kalau kita perhatikan bentuknya itu merupakan kuadrat sempurna ya. Jadi pindahkan aja dulu dia supaya lebih sederhana dia ya. Berarti ini bisa kita buat 2B kuadrat, pindahin minus BC-nya jadi tambah BC, pindahin minus AB-nya jadi tambah AB, lalu kita buat tadi ke persamaan kuadrat sempurna yaitu A kuadrat tambah C kuadrat tambah 2AC. Ini merupakan persamaan kuadrat sempurna ini ya. Ini. Nah, artinya bisa kita faktorkan dia. Yaitu faktornya itu A tambah C pangkat 2, kira-kira begitu ya. Saya tulis ulang lah. Ini kita sederhanakan lagi. Ini duanya, B-nya kita keluarkan, B-nya. Ini tinggal 2B tambah C ditambah A ya, sama dengan A tambah C kuadrat. Itu ya. Nah, kemudian A tambah C tadi kan sama dengan 12 kurang B, maka kita substitusikan aja ya. Ini sudah ada nilainya, C tambah A atau A tambah C, yaitu 12 dikurang B. Ini juga 12 dikurang B. Nah, nih, sorry terlalu kecil dia, kurangnya kita ubah dulu, kurang B, gitu ya. Nah, langsung kita substitusikan ya, maka dari sini B dikali, ini B nya biarkan aja ya, 2B tambah 12 kurang B itu jadi 12 tambah B ya. Ini jadi 12 ditambah B. Oke. 2B kurang B itu jadi 11B ya. Sama dengan ini A tambah C kuadrat jadi 12 kurang B kuadrat. 12 kurang B kuadrat. Oke ya. Berarti dari sini A tambah C ya. Kita ingin mencari si B-nya dulu biar langsung dapat nanti A tambah C-nya ya. Karena B-nya tadi A tambah C-nya tadi 12 kurang B. Nah, berarti ini udah persamaan kuadrat saya rasa ya. Jadi tinggal kita kalikan aja. Ini B kuadrat tambah 12B sama dengan B kuadrat kurang 24B tambah 12 kuadrat 144 ya. Saya rasa B kuadratnya kita coret aja nih. Lalu kita pindahin 24B-nya ini jadi 36. Ya, 36B sama dengan 144. Dengan kata lain, B-nya nanti kita peroleh B sama dengan 144 bagi 36 ya, yaitu 4. Oke. Maka langkah terakhir A tambah C katanya tadi menurut persamaan 12 kurang B. Sehingga A tambah C-nya 12 dikurang 4. Maka hasilnya adalah 8. Kita cek. Hasilnya adalah 8. Maka kuncinya adalah dodol. Soal berikutnya tentang persamaan linear, sistem persamaan linear tepatnya ya. Nah, di sini ada dua persamaan. Persamaan pertama P kuadrat kurang 1 kali X tambah Y sama dengan 0. Kemudian persamaan kedua minus 2X tambah P kuadrat kurang 4Y sama dengan 0. Nah, katanya solusinya itu nggak boleh 0, si X-nya dan si Y-nya ya. Dan P kuadrat adalah nilai terbesar. Oke. Kalau kita perhatikan bentuk sistemnya ini merupakan bentuk homogen ya. Jadi ini saya tandai aja dulu. Sistemnya ini berbentuk homogen. Ini homogen. Homogen ya. Ingat aja kalau homogen itu penyelesaiannya bisa 0,0 atau bisa yang lain. Banyak penyelesaiannya gitu ya. Nah, berarti syarat homogen itu ini nanti kita bandingkan aja koefisien X-nya pada persamaan 1 dan persamaan kedua akan sama dengan perbandingan koefisien Y-nya pada persamaan 1 dan 2. Oke. Berarti kita ambil di sini ya, perbandingan koefisien X pada persamaan 1 dan 2 itu P kuadrat kurang 1 per itu pada persamaan 1 ya. Persamaan kedua itu minus 2. Ini akan sama dengan perbandingan koefisien Y-nya. Nah, di persamaan 1 itu 1 koefisiennya, di bagian kedua P kuadrat dikurang 4. Nah, kalau kita lihat bentuk persamaan ini, saya rasa itu tinggal kali silang aja ya, kali silangkan aja. Maka ini P kuadrat kali P kuadrat, berarti bisa kita bentuk P kuadrat dikuadratkan lagi ya. Lalu ini nanti minus 4 P kuadrat kurang P kuadrat jadi 5 P kuadrat ya. Lalu minus 1 kali minus 4 plus 4 sama dengan minus
2. Coba kita cek persamaan ini berbentuk persamaan kuadrat ya. Ini jangan dikalikan 2-nya dengan 2, nanti jadi ribet ya. Ini 5p kuadrat, ini pindahkan aja minus 2-nya dari ruas kanan ke ruas kiri, berarti jadi tambah 4 tambah 2 itu tambah 6-nya sama dengan 0. Nah saya rasa ini tinggal kita faktorin aja ya. Nih tinggal kita faktorin p kuadrat sebagai variabelnya, ini ya. Kemudian di sini juga p kuadrat. Berarti kita cari bilangan dikalikan plus 6 dijumlahkan minus 5, yaitu minus 2 dengan ini minus ya, minus 2 dengan minus 3 sama dengan 0. Nah, tadi p kuadrat katanya maksimum, maka yang kita pakai itu p kuadrat sama dengan 3 ya. Yang kita gunakan itu ini memang p kuadrat bisa 2 juga ya, atau p kuadrat bisa 3, tapi ini jangan kita pakai karena yang diminta max ya, maksimum. Oke, kemudian kita cek apa yang mau dicari ya. Kita cek apa yang mau kita cari. Maka nilai yang memenuhi sistem persamaan tersebut, nilai si y per x ya. Ambil salah satu persamaan. P kuadrat kurang 1x tambah y, itu aja kita ambil ya. P kuadrat kurang 1 kali x tambah y sama dengan 0. Ini tadi persamaan satunya. Kita substitusikan aja p kuadratnya. Kita substitusikan ini ya. Nih kita substitusikan. P kuadrat sama dengan 3 berarti 3 kurang 1 x tambah y sama dengan 0. Maka nih 2x sama dengan min y. Dengan kata lain x per y nya berarti dari sini x per y, sorry bukan x per y yang ditanya, y per x ya. Maaf, ini y per x yang ditanya, ternyata y per x sama dengan minus 2. Oke. Nah kita cek jawabannya. Kira-kira apa pilihan minus 2? Jawabannya adalah bola. Berikutnya soal fungsi inverse ya. Ini G inverse komposisi F inverse X sama dengan 3x kurang 1. Lalu Fx nya X kurang 2 per X tambah 1. X tidak sama dengan minus 1. Tentukan nilai G A kurang 2. Oke, baik. Nah ini untuk menentukan inverse Fx, itu dulu langkah pertama ya. Itu kan kita gunakan cara cepatnya aja ya. Nah cara cepatnya nanti kalau mencari inverse yang rasional, ini ya Fx sama dengan misal kita buat AX plus B lalu CX kurang D, kencangkan pernya, maka F inverse nya ini nanti kawan-kawan sekalian, F inverse ini F pangkat minus 1 ya tandanya ya, X ini sama dengan ini tambah ya, sorry ini bukan kurang, ini tambah ini CX tambah D ya, itu kita buat menjadi minus DX tambah B lalu CX kurang A ya. Itu nanti dia inverse-nya. Ini kita tandai dulu. Maka dari yang diketahui ya, kita peroleh F inverse-nya. Maka F inverse-nya ini F inverse X-nya adalah min X kurang 2 gitu ya. Lalu X kurang 1. Itu dulu langkah pertama. Kemudian G inverse komposisi F inverse itu kan bisa kita buat G inverse F inverse X. Nah berarti bisa kita tulis G inverse, ini inverse ya, lalu di sini F inverse X sama dengan 3x kurang 1. 3x kurang 1 ya. Oke betul ya. Nah dimana F inverse nya tadi minus x kurang 2 per x kurang 1, berarti kita langsung substitusikan aja G inverse minus, nih saya kurungi ya, minus x kurang 2 per x kurang 1 sama dengan 3x kurang 1. Kemudian apa yang ditanyakan langsung kita lihat ya, GA kurang 2. GA kurang 2 ya. Yang ditanyakan GA kurang 2. Oke, berarti kita cari dulu si GI. Ini kan G inverse yang ada, berarti kita harus si G dulu ya. Nah, dia kita inversekan lagi lah berarti. Atau gunakan sifat. Nah, jadi sifatnya ini ada juga ya. Ini saya buat G A misalnya sama dengan B. Ini bisa kita tulis jadi G inverse B sama dengan A. Jadi ini sifat ya. Juga harus teman-teman hafal ini. Ini sama nih. Sifatnya ya. Oke, itu modalnya ya. Nah, ini baca modalnya. Baik, kita lanjut. Nah, berarti dari soal tersebut bisa kita tulis G 3x kurang 1 sama dengan minus x kurang 2 per x kurang 1. Kira-kira gitu ya. Nah kita lanjut.
Kan tadi kita ditanya GA kurang 2-nya, berarti langsung kita buat dulu 3X kurang 1 sama dengan A kurang 2, karena kebetulan persamaan kita udah langsung G ya, tinggal menyesuaikan aja. Berarti ini kita cari dulu X nya nanti ya, berarti dari sini 3X sama dengan A dikurang 1, pindah minus 1 nya, berarti X sama dengan A kurang 1 per 3, kira begitu ya. Saya rasa tinggal pindahin aja ya. Maka dari sini GA kurang 2 langsung substitusikan aja ya. GA kurang 2 kita substitusikan. GA kurang 2 sama dengan ya, X nya tadi kita ubah jadi A kurang 1 per 3, namun di sini min X ya, min X dia berarti jadi 1 kurang A per 3 ya. Jadi 1 kurang A per 3 seperti di sini, 1 kurang A per 3 dikurang 2 ya, atau langsung saya buat 2 nya jadi 6 per 3 aja ya, bersama langsung penyebutnya 6 per 3. Lalu di penyebutnya itu X kurang 2, X kurang 1 ya, X kurang 1, berarti X itu tadi A kurang 1 per 3 kurang 1 berarti 3 per 3, jadi ini aja yang kita sederhanakan ya. Berarti dari sini GA kurang 2 sama dengan, saya rasa udah sama penyebutnya semua, 1 kurang A kurang 6, berarti ini minus A kurang 5 ya. A kurang 1 kurang 3, A kurang 4. Nah ini langsung kita coret aja 3 nya karena udah bisa ya sama penyebutnya nanti. Maka kuncinya adalah ini, kita cek minus A kurang 5 per A kurang 4, minus A kurang 5 per A kurang 4, C ya. Jawabannya adalah cantik. Baik, soal yang terakhir ini persamaan eksponen ya, persamaan eksponen. Nah ini 2 kali 5 pangkat 1 kurang 2X tambah 2 pangkat 3 kali 5 pangkat min X kurang 2 sama dengan 0 misalnya. Maka ini kita ubah dulu bentuknya, nanti kita ubah ini soalnya sesederhana mungkin ya. Artinya dari sini pun nampaknya dia kita ubah variabelnya itu semua nanti dalam 5 pangkat min X, berarti bisa kita ubah bentuknya jadi 2 dikali, nah 5 pangkat 1 ini bisa kita keluarkan ya, kali 5 pangkat minus 2X, 5 pangkat minus 2X kita upayakan ke 5 pangkat min X tadi ya, saya bilang berarti supaya ada unsur 2 nya harus dipangkatkan lagi 2, kemudian ditambah gitu ya. Ini tambah, saya buat 2 pangkat 3 5 pangkat min X, 2 pangkat 3 itu 8 ya, lalu 5 pangkat ini kali ya, ini kali 5, saya kurung aja, 5 pangkat min X kurang 2 sama dengan 0. Nah saya rasa ini udah sederhana ya, udah berbentuk persamaan eksponen. Berarti 2 kali 5 itu 10 ya, 10. Ini kita langsung misalkan lah ini variabel apalah, kita buat A aja ya, ini A. Berarti ini 10 A kuadrat gitu ya, 10 A kuadrat ini kali ya, tambah 8A kurang 2 sama dengan 0. Saya rasa ini tinggal faktorin aja nih, 5A di sini 2A ya, sorry bukan A, 2A, tinggal kita pilih bilangannya. Nah ini 5A kali 2A udah 10A kuadrat, supaya minus 2 dan penjumlahannya nanti setelah dikalikan plus 8, berarti di sini ya plus 2 ya, di sini kurang 1. Udah pas ya, 5A kali 2 10A, minus 1 kali 2A, minus 2A ditambahkan 8A, minus 1 kali positif 2 itu minus 2. Maka bisa kita lihat di sini A nya sama dengan 1 per 5, dan satu lagi A sama dengan minus 1. Nah kita cek A itu tadi kita buat kepemisalan ya, yaitu A itu 5 pangkat min X. Nah kita tulis aja dulu lagi, itu 5 pangkat min X, 1 per 5 itu kan 5 pangkat min 1. Nah berarti dari sini X sama dengan 1, atau satu lagi 5 pangkat min X sama dengan minus 1. Ketika basis positif mau pangkat berapapun sudah positif ya, sehingga ini tidak memenuhi ya, tidak memenuhi, maka hasilnya adalah 1. Ini yang benar ya, kita cek jawabannya adalah dodol. Oke. Baik, saya rasa ini dulu ya teman-teman soal yang kita bahas, ini soal terakhir ya. Tetap ikuti channel saya dengan cara like, subscribe, dan share supaya teman-teman Pujung UTBK dapat mengikuti pembahasan-pembahasan soal ataupun konsep yang akan saya buat dalam konten saya. Terima kasih.